100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Shiro 101. Saya doakan semoga kalian tetap sehat, baik jasmani maupun rohani. Pada video kali ini, saya mau ngebahas satu topik yang sering dibicarakan dan sering diperdebatkan oleh para anime lovers, yaitu topik tentang modifikasi pada tubuh Shiba Miyuki. Topik ini sering dijadiin bahan diskusi para anime lovers dan biasanya diskusi ini sering gak berujung atau gak selesai-selesai. Ya sebenarnya kalau para anime lovers itu ngelakuin riset dan baca sendiri keseluruhan light novel Mahoka, terutama volume 16, diskusi ini pastinya bakalan cepat selesai. Tapi ya karena mungkin rata-rata orang pada gak baca dan hanya tahu dari pendapat orang lain, katanya Miyuki ini, katanya Miyuki itu, jadilah topik ini gak pernah berakhir dengan suatu kejelasan. Nah, topik modifikasi pada tubuh Miyuki ini biasanya juga sering digandengin sama masalah hubungan darah antara Tatsuya dan Miyuki. Ya soalnya jelas kedua topik ini saling berhubungan satu sama lain. Dan di topik ini pun masih banyak orang yang bingung. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Tatsuya dan Miyuki ini saudara kandung atau bukan? Sepupu atau adik, dan lain sebagainya. Masih banyak orang yang bingung. Nah, tapi untuk video kali ini, saya akan ngebahas khusus tentang topik modifikasi pada tubuh Miyuki aja. Jadi gak bakal ngebahas masalah Tatsuya dan Miyuki ini adik kandung atau bukan. Lagian, kalau topik perihal hubungan darah antara Tatsuya dan Miyuki itu kan udah saya bahas di video pembahasan volume 16 dan video tanya jawab seputar Mahoka beberapa waktu lalu. Oh iya, pada video kali ini saya ngasih beberapa pendapat pribadi tentang masalah modifikasi pada tubuh Miyuki. Jadi bisa aja nantinya pendapat saya ini bakal terdapat banyak kesalahan. Tapi ya menurut saya pribadi pendapat saya ini lumayanlah masuk akal untuk menjelaskan beberapa misteri seputar tubuh modifikasi Miyuki tadi. Oke, sekarang kita akan langsung cus ke pembahasan. Bagi kalian yang udah baca light novel volume 16 atau menonton video pembahasan volume 16 di channel ini, kalian pastinya udah tahu fakta tentang Miyuki yang diciptakan oleh klan Yotsuba untuk menjadi pengekang atau kunci penyegel kekuatan Tatsuya. Selain itu, peran Miyuki pun tidak hanya menjadi pengekang atau penyegel saja, tapi Miyuki juga telah dijadikan sebagai pasangan seumur hidup Tatsuya berdasarkan keputusan dari Yotsuba Maya pada volume 16. Keputusan Maya ini tentunya menimbulkan pertanyaan dan pertentangan dari banyak pihak, bahkan dari Tatsuya sendiri. Tatsuya sempat komplain ke Yotsuba Maya. Tatsuya ini yakin bahwa Miyuki ini adalah adik kandungnya, dan yang namanya saudara kandung itu, baik secara norma maupun secara ilmiah, itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, untuk menghilangkan keraguan Tatsuya ini, Maya sempat membohongi Tatsuya dengan berkata bahwa Tatsuya itu bukan saudara kandung Miyuki. Maya berbohong bahwa Tatsuya itu adalah anak yang terlahir dari sel telur milik Maya yang telah disimpan dengan baik sebelum peristiwa penculikan menimpa dirinya. Akan tetapi, ternyata kebohongan Maya ini gak cukup buat ngebodohin Tatsuya. Tatsuya udah yakin seyakin-yakinnya bahwa Miyuki itu benar-benar saudara kandungnya. Tatsuya menegaskan bahwa Maya itu gak akan mampu ngebohongin Tatsuya karena Tatsuya ini memiliki elemental sight. Perlu kalian ketahui, dengan kemampuan elemental sight ini, Tatsuya mampu melihat dan mengetahui semua informasi berkaitan dengan komponen dan struktur suatu benda, termasuk asal-usul dari benda itu sendiri. Nah, dalam kasus tubuh Miyuki ini, Tatsuya sudah melihat secara cermat tubuh Miyuki dan Tatsuya yakin bahwa komponen dalam tubuh Miyuki ini memiliki kesamaan dengan komponen yang ada pada tubuh Tatsuya. Dengan kata lain, Tatsuya yakin bahwa Miyuki dan dirinya itu terlahir dari sel sperma dan sel telur yang sama persis. Atau lebih jelasnya, mereka lahir dari satu ibu dan satu ayah yang sama. Nah, karena udah didesak sama Tatsuya, Yotsuba Maya pun mau gak mau harus mengatakan fakta yang sebenarnya tentang Miyuki. Dan disitulah Maya ngasih tahu Tatsuya perihal Miyuki yang merupakan seorang penyihir modifikasi. Maya menegaskan bahwa berkat modifikasi pada tubuh Miyuki inilah
segala resiko buruk akibat hubungan incest antara Tatsuya dan Miyuki ini bisa dinetralisir nantinya. Oke, dari sini saya gak akan ngelanjutin ke cerita lagi. Tapi saya akan full ngebahas tentang fakta dan teori tentang tubuh modifikasi Miyuki. Pertama dari segi fakta dulu. Fakta pertama, fakta di balik kesempurnaan Miyuki. Seperti yang udah kita tahu, Miyuki ini merupakan seorang penyihir modifikasi ciptaan klan Yotsuba yang bisa dianggap sebagai masterpiece atau ciptaan paling sempurna. Yotsuba Maya sendiri menyebutkan bahwa saking sempurnanya modifikasi pada tubuh Miyuki, sosok Miyuki ini kemungkinan besar hanya terlahir oleh suatu keajaiban. Yotsuba Maya yakin bahwa klan Yotsuba tidak akan mampu menciptakan sosok seperti Miyuki lagi di masa depan, meskipun menggunakan metode atau cara yang sama. Perlu kalian ketahui, keajaiban yang sering disebut-sebut oleh Yotsuba Maya itu terletak pada kecantikan dan kesempurnaan tubuh Miyuki, bukan terletak pada fungsinya sebagai segel atau pengekang Tatsuya. Bagi kalian yang udah baca light novel Mahoka, kalian mungkin udah tahu dan sering mendapati bagaimana pendapat orang-orang di Mahoka Universe perihal kecantikan Miyuki. Orang-orang dari Mahoka Universe selalu menganggap kecantikan Miyuki ini adalah kecantikan yang di atas normal. Dimulai dari Yotsuba Maya yang menyebut kecantikan Miyuki adalah seperti kecantikan dari titisan dewa. Terus ada juga Saengusa Mayumi yang menyebut kecantikan Miyuki itu di luar nalar manusia. Terus ada juga Mitsuyashina yang berpendapat sama seperti Mayumi. Dan banyak lagi orang yang berpendapat bahwa kecantikan Miyuki ini adalah sesuatu yang tidak normal dan seolah-olah kecantikan Miyuki ini hanya bisa diciptakan oleh keajaiban saja. Nah, dari poin ini sebenarnya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sosok Miyuki ini pada awalnya memang hanya diciptakan klan Yotsuba untuk menjadi limiter kekuatan Tatsuya. Klan Yotsuba kemungkinan besar sedari awal tidak berniat untuk melengkapi Miyuki dengan kecantikan, kehebatan sihir, atau kehebatan lainnya. Mereka merasa cukup selama Miyuki bisa memenuhi tugasnya sebagai limiter bagi Tatsuya. Akan tetapi, kuasa Tuhan berkata lain. Ternyata, Miyuki malah tercipta dengan penuh kesempurnaan. Ini seolah-olah Tuhan telah menganugerahkan satu paket lengkap ke dalam klan Yotsuba. Paket pertama, yaitu sosok Tatsuya sebagai sang dewa penghancur, dan paket kedua, yaitu sosok Miyuki sebagai dewi penghibur Tatsuya. Fakta kedua. Orang-orang yang mengetahui tentang modifikasi pada tubuh Miyuki. Nah, perlu kalian tahu, klan Yotsuba sangat menjaga kerahasiaan segala informasi yang berhubungan dengan modifikasi pada tubuh Miyuki. Saking rahasianya informasi ini, tidak ada satu orang pun dari keluarga cabang klan Yotsuba yang tahu tentang fakta ini. Tidak hanya keluarga cabang, bahkan Miyuki sendiri tidak mengetahui fakta ini sampai dia nantinya diberitahu oleh Tatsuya. Terus siapa aja dong orang-orang yang udah tahu tentang fakta ini? Nah, berdasarkan informasi pada light novel volume 16, orang-orang yang tahu tentang rahasia ini hanya segelintir orang saja dari klan Yotsuba. Dan orang-orang yang tahu itu adalah, pertama, ketua klan Yotsuba sebelum Maya, yaitu Yotsuba Eisaku. Kedua, Shibamiya, yaitu ibunya Miyuki. Ketiga, Yotsuba Maya sendiri. Keempat, Hayamata Danori, yaitu kepala pelayan dari klan Yotsuba. Dan terakhir atau kelima, yaitu Kurebayashi. Kurebayashi ini adalah salah satu dari 8 divisi pelayan yang dimiliki oleh klan Yotsuba yang memiliki tugas untuk mengawasi lab dan fasilitas penelitian sihir milik klan Yotsuba. Jadi wajar saat proses modifikasi pada tubuh Miyuki, sebagian kecil dari para pelayan Kurebayashi mengetahui fakta ini. Nah, setelah saya bahas dari segi fakta, sekarang saya bakal bahas dari segi teori. Ini saya punya teori ya tentang bagaimana proses modifikasi terjadi pada tubuh Miyuki, sehingga Miyuki ini bisa digambarkan sebagai sosok keajaiban.
Teori ini berhubungan dengan apa saja yang terjadi pada gen Miyuki setelah Miyuki dimodifikasi. Ya, kita tahulah bahwa dengan kesempurnaan modifikasi pada gen Miyuki, Miyuki menjadi tidak punya halangan lagi untuk memiliki hubungan dengan Tatsuya, dan dia memiliki paras yang sangat cantik seperti Dewi. Akan tetapi, itu gimana caranya bisa kayak gitu? Itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya punya teori. Teorinya adalah proses modifikasi pada tubuh Miyuki ini tidak serta-merta ngerubah gen milik Miyuki. Akan tetapi, proses modifikasi pada tubuh Miyuki ini hanya membersihkan atau menghapuskan segala esensi-esensi negatif pada gen-gen Miyuki, sehingga dalam gen Miyuki ini sudah gak ada lagi yang namanya kekurangan yang akan mempengaruhi pertumbuhan Miyuki, baik dari segi sifat, segi fisik, maupun segi kesehatan. Nah, karena segala esensi-esensi atau sifat-sifat negatif sudah dihapus dari gen Miyuki, maka yang tersisa pada gen Miyuki ini hanya kesempurnaan saja. Inilah yang menyebabkan sosok Miyuki ini begitu cantik, tubuhnya simetris, dan memiliki kemampuan sihir hebat seolah-olah Miyuki ini kayak titisan seorang dewi. Selain berpengaruh pada perawakan Miyuki, penghapusan esensi-esensi negatif pada gen Miyuki ini juga berpengaruh pada pewarisan genetik. Miyuki ini sekarang jadi punya gen yang mampu menetralisir apa yang tidak netral, dan juga bisa menstabilkan apa yang tidak stabil, dan menormalkan apa yang tidak normal. Jadi misalkan nanti Miyuki dan Tatsuya ini ingin punya keturunan, mereka tidak perlu khawatir akan resiko kecacatan akibat insest. Ini dikarenakan gen Miyuki memiliki sifat netralizer yang berfungsi menghapus segala potensi kecacatan yang diakibatkan oleh kurangnya variasi DNA yang biasa disebabkan oleh hubungan sedarah atau insest. Untuk memperkuat teori ini, saya mengutip perkataan Tatsuya yang mengatakan bahwa Tatsuya sudah melihat struktur dan komponen pada tubuh Miyuki dengan elemental sight. Dan Tatsuya meyakini bahwa dirinya dan Miyuki ini memiliki komponen dan struktur dari satu sumber yang sama. Ini berarti Tatsuya dan Miyuki masih memiliki susunan DNA yang sama meski Miyuki sudah dimodifikasi. Kalau andaikan gen Miyuki ini sudah dirubah dan berubah bentuknya, tentunya Tatsuya bakal tahu karena dia punya elemental sight. Dan tentunya Tatsuya juga gak akan serta-merta menentang keputusan Maya perihal perjodohannya dengan Miyuki. Toh gennya udah beda kan? Udah tahu dia bukan adik Tatsuya karena gennya beda, ya pasti digas aja gitu sama Tatsuya. Tapi karena Tatsuya tahu Miyuki ini adalah adik kandungnya setelah tubuhnya diperiksa dengan elemental sight, makanya Tatsuya mempertanyakan hal ini kepada Yotsuba Maya. Nah, sebenarnya ada juga sih teori yang bilang Miyuki ini gennya sudah dirubah, sehingga Tatsuya bisa memiliki keturunan dengan Miyuki. Tapi kayaknya teori ini terlalu simpel dan kurang bisa diperluas penjabarannya. Jadi saya gak ambil teori ini. Tapi ya yang namanya teori, siapa tahu malah teori saya ini yang salah dan teori yang ini malah yang benar gitu. Jadi saya ingatkan lagi, ini cuma sekedar pendapat dari saya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberi informasi bagi kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.